Jadi Hai teman-teman, petualangan berburu ikan kali ini spotnya lumayan jauh dari tempat saya tinggal. Untuk mencapainya, saya harus melewati jalan setapak yang dipenuhi semak-semak dan perkebunan. Buat kalian yang selalu mengikuti petualangan saya, pasti sudah tidak asing dengan spot yang akan saya tuju. Tempatnya memang punya cerita tersendiri, kadang hasilnya memuaskan, kadang juga zonk, tapi selalu seru untuk dicoba lagi. Akhirnya, setelah berjalan cukup jauh, saya sampai juga di tujuan. Dan inilah spotnya teman-teman. Air sungainya sedikit naik dan agak keruh, mungkin karena hujan semalam, tapi tidak apa-apa. Justru kondisi seperti ini terkadang membuat ikan-ikan berada di persembunyiannya. Oke teman-teman, kita langsung mulai perburuannya. Untuk berburu kali ini, saya hanya mengandalkan tangan kosong. Dari titik ini, saya akan memulai, karena biasanya tempat seperti ini menjadi persembunyian ikan. Benar saja, tidak butuh waktu lama. 1 ekor ikan regis berhasil saya tangkap. Karena penasaran, saya kembali menyelam untuk mencari ikan berikutnya. Tadi, sempat ada 1 ikan yang hampir saya dapatkan, namun lepas lagi karena arus air yang cukup deras. Masih belum puas, saya coba menyelam sekali lagi. Dan akhirnya, saya berhasil menangkap seekor ikan regis dengan ukuran yang hampir sama. Berpindah ke titik lain, saya menemukan lagi tempat yang menjadi sarang ikan. Namun, di bagian ini saya cukup kesulitan. Banyak sampah ranting dan potongan bambu yang menghambat gerakan saya di dalam air. Tapi meskipun begitu, dengan sedikit usaha ekstra, saya berhasil menangkap 1 ekor lagi. Di bawah rumpun bambu ini, ada banyak ikan yang bersembunyi. Saya mencoba masuk menyusup ke bagian bawahnya, tapi ranting-ranting bambu yang saling berhimpitan membuat saya susah bergerak dan sulit menjangkau ikan. Karena rasa penasaran, saya tetap mencoba menyelam perlahan untuk memaksa masuk lebih dalam.
Sayangnya, meski sudah berulang kali mencoba, ikan-ikan di sini tetap tidak bisa saya tangkap karena ruangnya terlalu sempit. Langit mulai terlihat semakin mendung, tanda hujan sebentar lagi akan turun. Meskipun begitu, saya tetap melanjutkan perburuan ke bagian hilir. Arus air di sini terlihat lebih deras, tapi saya tetap mencoba menyelam. Akhirnya saya berhasil menangkap satu ekor ikan. Mantap. Saya kembali mencoba menyelam di titik yang sama, meskipun arusnya cukup kuat dan membuat saya sulit menjaga keseimbangan di dalam air. Dengan sedikit usaha ekstra, saya kembali berhasil menangkap satu ekor lagi, lumayan untuk menambah hasil perburuan hari ini. Hujan deras pun akhirnya benar-benar turun. Saya terpaksa menghentikan sementara perburuan dan berteduh di sebuah saung. Bukan karena takut kehujanan, tapi saya khawatir air sungai tiba-tiba meluap. Kalau airnya tidak naik, rencananya saya akan melanjutkan perburuan setelah hujannya mereda. Sambil menunggu, saya membuat api unggun sederhana dari ranting-ranting kering yang saya temukan di sekitar. Setidaknya bisa sedikit menghangatkan badan yang sudah kedinginan sejak tadi berada di dalam air. Setelah sekitar setengah jam menunggu, akhirnya hujan pun mulai reda. Saat saya melihat ke seberang sungai, ada buah pepaya yang sudah matang tergantung di pohonnya. Karena lumayan lapar juga setelah kedinginan, saya pun menyeberang untuk memetiknya. Pepaya ini bukan saya ambil sembarangan. Saya kenal dengan pemiliknya. Beliau juga hobi berburu ikan seperti saya. Amis ya? Amis. Ah. Oke teman-teman, karena air sungainya tidak naik dan masih aman, kita lanjut lagi perburuannya. Di titik ini, saya mulai meraba bagian-bagian yang biasanya menjadi tempat persembunyian ikan. Dan benar saja, saya langsung mendapatkan satu ekor ikan regis. Berpindah ke titik berikutnya, saya mencoba meraba celah akar-akar bambu. Saya kemudian menyelam perlahan, berharap ada ikan yang bersembunyi di antara akar ini. Dan ya, saya berhasil menangkap satu ekor ikan regis. Pagubah kunting naon. Naon? Budu-budu ini saksin bayawak. Bayawak meureun. Soalnya orang ningali bayawak itu. Karena penasaran, saya kembali menyelam di titik yang sama. Akhirnya, saya dapat satu ekor lagi. Oi, hampa teu beunang. Liwat. Lanjut ke bagian hilir, terdapat spot air deras yang sepertinya menjadi sarang ikan. Saya mencoba menyelam perlahan sambil menahan arus yang cukup kuat.
Di tengah derasnya air, saya berhasil menangkap satu ekor ikan. Karena masih penasaran, saya menyelam lagi. Namun kali ini, ikannya lepas karena arusnya terlalu deras. Masih ada ikan besar di bawah sana. Jadi saya mencoba sekali lagi. Dan benar saja, seekor ikan regis berukuran besar berhasil saya tangkap. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Ini salah satu hasil terbesar yang saya dapatkan hari ini. Oke teman-teman, inilah hasil berburu ikan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti petualangan berburu ikan hari ini. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya.